Belajar hukum berdasarkan UU, ITE, dan PP 7 2019, apakah video bisa dijadikan bukti di pengadilan? Mari kita kupas bersama. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 PP 71/2019, bukti digital atau elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Kedudukannya dianggap sebagai perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara konvensional. Namun, agar bisa menjadi bukti yang sah dan kuat di manata hukum, bukti digital harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Kedudukan hukum bukti digital, perluasan alat bukti. UU ITE khususnya pasal 5 mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Setara dengan dokumen tertulis, jika memenuhi persyaratan tertentu, dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen kertas. Berdiri sendiri, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa alat bukti elektronik adalah jenis alat bukti yang berdiri sendiri, bukan hanya pelengkap dari alat bukti konvensional. Syarat formal. Relevansi, bukti tersebut harus relevan atau berhubungan dengan fakta-fakta yang dipersoalkan dalam kasus. Validitas, bukti harus didapatkan secara sah menurut hukum. Misalnya dalam kasus pidana harus melalui proses penyitaan yang legal dan sesuai dengan prosedur. Berita acara penyitaan, jika bukti diperoleh melalui penyitaan dalam kasus pidana, harus ada berita acara yang menjelaskan detail perangkat, kondisi bukti, dan nama ahli yang terlibat. Syarat material, keaslian dan keutuhan. Integritas dari bukti digital harus terjamin dan tidak mengalami perubahan setelah diperoleh. Pembuktian keaslian ini seringkali memerlukan pemeriksaan forensik digital dari ahli. Dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini mencakup proses bagaimana bukti itu diperoleh dan siapa yang mengelolanya. Aksesibilitas, informasi atau dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dan diverifikasi keasliannya. Contoh bukti digital, rekaman CCTV, rekaman video dari kamera pengawas dapat dijadikan barang bukti yang sah. Obrolan daring, percakapan dari aplikasi seperti WhatsApp, email, atau media sosial dapat digunakan sebagai bukti, terutama dalam kasus perdata seperti gugatan cerai. Tanda tangan elektronik, tanda tangan yang dibuat secara elektronik diakui legal dan sah secara hukum asalkan memenuhi persyaratan keamanan dan keaslian yang ditetapkan. Dokumen elektronik, kontrak, surat, dan dokumen lain dalam format digital dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan versi cetaknya. Proses penanganan. Proses penanganan bukti digital karena sifatnya yang mudah dimanipulasi, penanganan bukti digital harus melalui proses yang sangat ketat. Diperlukan ahli forensik digital untuk memastikan bahwa bukti tidak diubah atau dirusak selama proses penyidikan dan persidangan. Hakim akan menilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan keabsahan prosedur pemperolehannya. Tulis di kolom komentar untuk kritik, saran, dan konsultasi seputar hukum. Bersama Kantor Advokat dan Auditor Hukum AAA.